Karena kita jadwalkan ini muamalah gitu. Muamalah ini ya setengah-setengah. Ya. Ibadah setengah, muamalah setengah. Biar kedua-duanya fikih kita balance. Kemarin kita terusin di mana tadi? Baru baru keempat kan? Hah? Bab ini apa? Bersalam. Bersalam. Yang tambahan syarat yang 8 baru ke yang keempat. Baru keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bihi min dzikrihi. Yang keempat udah berarti kan? Ya. Jadi kita tahu bahwa dalam transaksi taruhlah jual beli, ya kan? Ada yang memang ucapan transaksinya itu tidak menggunakan transaksi beli, ya. Karena ada ucapan transaksi dengan pesan. Nah, pesanan ini memesan sesuatu. Kalau bahasa Inggrisnya PO, ya, itu singkatan purchase order. Paham dah. Apalagi kalau makelar, ya kan? Boleh pegang terus PO itu. Ya. Jadi ketika seseorang memesan barang, ini tidak bisa sembarangan. Nah, karena dalam syariat sudah diatur ada syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan apa? Salam. Karena pemesanan itu disebut salam di dalam syariat. Nah, ini kita sudah bahas beberapa persyaratan, ya, untuk muslim fih, ya. Jadi beberapa persyaratan yang memang dijelaskan ketika akadnya itu, ya, diketahui ketika akadnya itu dengan 8 syarat. Jadi barang yang akan dipesan ini apa aja. Kemarin terakhir kita sudah diingatkan bahwa kalau pesan barang itu kudu jelas jenisnya apa, sifatnya apa, kan itu, modelnya kayak gimana, takarannya segimana, kan begitu. Sudah dijelaskan kalau pesan. Jadi jangan tiba-tiba, bro, apa pesan beras, oke, ke rumah. Saya ingat beras apa 50 karung, ya kan? Berasnya beras apa dulu, ya kan? Macam-macam tuh kayak apa namanya, kalau karungan tuh ada yang sukanya rojo lele, ya kan? Berasnya beras ketan atau beras apa, ya kan? Kalau tiba-tiba dibawain misalkan beras-beras langsung, misalkan tanpa brand itu yang bulog-bulog, ya kan? Yang apa, langsung bawa 50 karung, banyak banget. Anak pesan 5 kilo, ya kan? Bukan yang ini, yang itu yang ada gambar kembangnya, yang ngomong dari tadi. Nah, biar tidak terjadi kesalahpahaman dalam transaksi, pemesanan itu harus dijelaskan apa macamnya, apa jenisnya, apa sifat-sifat yang memang kita pesan itu. Jadi tidak ada yang dirugikan, karena walaupun misalkan deket warungnya sebelah doang, ya, itu tetap merugikan karena tidak ada kejelasan barang yang dipesan. Nah, sekarang syarat yang kelima apa nih? Katanya dikit kan? Wal khamisu ayyadkura, katanya maudi'u ghabdi. Maudi'u ghabdi. Yang kelima, ketika memesan itu katanya hendaklah seseorang yang memesannya itu menjelaskan tempat di mana dia akan terima. Baik yang memesan atau, ya kan, yang si penjualnya tadi. Baik kan? Jadi kalau tempatnya sudah dijelaskan, entahkah dia yang bawa langsung di tempat apa namanya jualannya, atau yang jualan ngantar ke rumahnya, atau COD ketemu di tengah-tengah, misalkan. Pokoknya kalau pemesanan itu dilakukan, maka tempatnya mau di mana? Jadi ntar, pesan beras ya, oke siap. Di warung nungguin kapan dibawanya. Yang orang tadi yang mesennya ngerasa ya kan, mau dianterin, ya dua-duanya, ya sampai besok sampai sebulan nggak datang tuh beras, ya kan itu, karena nggak jelasin mau di mana tuh, ya itu mau diambil apa mau diantar, kan itu. Jadi makanya itu sebagai syarat yang perlu dijelaskan ketika pesan sesuatu itu harus dijelasin. Ntar jangan sampai ada yang ngomong lagi, sama-sama tahu, ya sama-sama tahu gimana, kan itu. Sama-sama temen ini dia paham gimana ya kalau pas lagi ketemu misalkan jangan lupa ya anak pesan ini ya. Udah ini nggak disebutin tuh kapan mau ininya, karena nanti walaupun nanti misalkan minggu depan ketemu atau besoknya ketemu ada kerugian, ya kan?
Bisa jadi dia orang yang penjualnya itu lagi butuh benar-benar, ya kan itu. Besoknya terus ketemunya baru seminggu depan. Maka pelunasannya kan harus nunggu minggu depan. Kerugian apa enggak? Kerugian. Makanya nggak boleh. Jadi jangan sampai nanti ujung-ujungnya sama-sama tahu temen. Jangan. Itu jadi syarat. Kalau mesen itu kudu dijelasin di mana tempat mau diterima. Apa yang dimaksud ya kurang katanya mau dia katanya gobdihi katanya. Apa yang dimaksud menjelaskan tempat di mana akan diterima? Ai al mahal at-taslim. Itu tempat diterima itu. Kapan diserahkan tuh barang? Di mana tempat diserahkan barang tersebut? In kanal maudi la yasluh lahu katanya. Itu katanya apabila tempatnya itu tidak layak tidak layak untuk menjadi tempat penerimaan barang. Ausalu halahu ataupun katanya memang layak walakin lihamlihi katanya ila maudi taslim mu'natun. Memang layak di tempat tersebut namun untuk membawanya itu ada biaya. Pokoknya bagaimanapun caranya menyebutkan tempat itu adalah suatu syarat. Baik itu layak ataupun tidak layak. Misalkan tidak layak bagaimana? Di jalanan. Tengah jalan, anak pesennya, pesan apaan gini. Misalkan pesan lemari. Anak pesan lemari ya atau kursi ya, sofa. Anak pesan sofa ya. Beres. Nggak mungkin tempat transaksi di sini nanti diambilnya di sini. Karena nggak layak. Penurunan sofa di tengah jalan. Itu. Atau mungkin layak. Layaknya bagaimana? Ya udah, layaknya misalkan di tempat si penjual. Memang udah workshopnya, layak. Ya tapi kalau seumpama anak ngambilnya di situ, anak ngambilnya ke rumahnya lagi ada biaya lagi. Nah itu tuh. Jadi yang dimaksud di sini, yang dimaksud itu, yang tidak layak atau tidak layak, salah satu tontonnya itu. Sisanya ambil contoh masing-masing. Nah itu. Yang tidak layak di tengah jalan nurunin sofa, lagi gimana ceritanya ini? Nah itu. Atau yang layak tapi butuh biaya lagi. Nah itu. Bagaimana? Itu contoh. Di workshop, ya kan? Tapi kita sebagai pembeli butuh biaya untuk bawa. Nah, itu sih nanti kedua-duanya antara misalkan orang yang penjualnya misalkan dibelinya barang misalkan 10.000, minta dianterin lagi ke Jakarta. Nih, belinya 10.000 minta dianterin ke Jakarta. Lah, enggak. Harga mau ongkos gedean ongkos. Enggak. Ente aja ambil sendiri. Enggak. Itu nanti perjanjian, ya kan? Ketika penyebutan itu antara keduanya, kesepakatan antar keduanya. Paham? Yang penting penyebutan penyerahan barang itu harus ada. Jelas? Jadi secara syariat ketika memesan sesuatu penyebutan tempat transaksi atau tempat penyerahan barang harus disebutkan. Jelas? Wasadisu dan yang keenam an yakuna taman ma'luman. Ya. Yang keenam ketika memesan sesuatu hendaknya harga itu diketahui. Ya, asaman, ya kan? Asaman itu harganya. Ya, harga tukar dari barang yang dia pesan itu harus diketahui. Bil qadri au bir ru'yati, ya kan? Entahkah diketahui secara takarannya berapa atau dia melihat ya harganya. Beli gelas, ya kan? Dia nggak ngomong berapa. Nih, apaan? Ada pesan gelas. Tuh, dilihatin selembar biru, ya kan? Udah tahu kelihatan. Oh, tapi jelas ngelihatnya, ya. Jangan, yang sekarang kan ada nyaru-nyarunya tuh. Antara 50 sama 2.000, ya kan? Itu biru-biru juga, ya kan? Biru muda, ya kan? Biru keabu-abuan sama biru tua. Ini, oh iya. Jangan sampai, ya, karena memang ini dua. Entahkah dia tahu itu, diketahuinya itu dengan takarannya berapa, disebutkan. Anak pesan gelas ya, berapa? 50-an? 50. Itu takaran. Atau ngelihat, tuh, anak pesan. Ya ingat, gelas satu, dilihatin, biru, tegesin. Oh iya. Karena nanti takutnya juga palsu dan lain sebagainya, ya kan? Tidak bisa, tidak layak menjadi taman. Nah itu deh. Yang pertama, layak, ya kan, diketahui si harga tersebut, ya kan, entah takarannya atau dilihat. Karena terkadang memesan itu ditukarnya dengan tidak dengan uang lagi, ya kan?
Karena misalkan anak pesan ini dong, tapi anak nggak ada duit, dilihatin pakai cincin, pakai perhiasan apaan lagi, atau pakai apaan gitu, tuker. Anak pesannya apa namanya? Tuh air ini tuh, anak bayar pakai itu, kan kelihatan, ya kan? Atau anak bayar pakai HP, HP-nya nggak ada, mana HP-nya, ujungnya handphone rusak, itu. Jadi harus kelihatan. Karena bayaran atau harga itu yang akan menjadi pertukaran si barang yang dipesan, bisa jadi uang, bisa jadi barang. Kan suka terjadi begitu. Pernah nggak ngalamin itu? Mesen sesuatu tapi ditukarnya bukan dengan uang, dibayarnya bukan dengan uang. Pernah nggak? Pernah apa enggak? Pernah. Nah, kalau pernah, berarti apa yang memang sudah dijanjikan sebagai harganya itu, kalau bukan uang harus kelihatan. Jelas? Wasabiu, dan yang ketujuh, dan kita kebut-kebutan aja ya, tidak terlalu banyak. Jadi kalau ada yang kurang paham atau ada pertanyaan langsung tanyakan. Wasabiu, yang ketujuhnya an yataqabadha, katanya hendaknya kedua-duanya, yang memesan dan yang menjual, ya, yang menerima pesanan lah, gitu. An yataqabadha, hendaknya dia itu sama-sama menyerahkan dan menerima, katanya, al muslim wal muslam ilaihi, katanya, baik yang memesan ataupun yang menerima pesanan, fil majlisil aqdi, katanya, ketika dia ada di majlis akad, ya kan? Ketika di tempat transaksi, majlis akad itu tempat transaksi, dia harus saling serah terima, ya, qabla tafarruqi, sebelum dia berpisah. Jadi ketika dia ada di tempat transaksi perlu menyerahkan barang, dan si pemesan perlu menerima barang. Jadi jangan anggap dia kenal, jangan anggap dia dekat, jangan anggap dia apapun, sudah dipercaya. Itu orang tersebut sepercaya apapun ini orang sama si apa yang dipesan, itu tetap suatu syarat ketika ente pesan sesuatu, maka barang yang sudah diserahkan harus diterima. Penerimaan itu sesuai seperti yang udah kita jelaskan sama-sama di pembahasan jual beli. Penerimaan kalau semua barang yang bisa dipindah-pindah, maka penerimaannya dengan memindahkan. Paham? Misalkan, ya udah pegang dulu, jangan, terima dulu. Itu. Jangan kau bebankan tanggung jawab kepada si penjual. Karena nanti kalau ada apa-apa, yang ganti si penjual, rugi dia. Kalau ente udah ngerasa udah terima, ente akan hati-hati menjaganya, bener nggak? Iya. Walaupun si penjual akan melakukan hal yang sama, namun barang ini adalah barang yang memang sudah dipesan oleh orang lain, maka dia mungkin ya menjaga seala kadarnya. Tapi ketika rusak di tangannya, dia perlu membuatkan lagi, itu, dan menjadi kerugian bagi. Kalau dia yang sudah merasa punya miliknya, dia akan jaga betul-betul, bener nggak? Iya. Maka jangan bebankan, ya kan, dengan tidak menerima secara langsung, karena menjadi syarat diterimanya barang ketika sudah diserah. Jelas? Terus kalau seumpama ternyata salah satu di antaranya belum menyerahkan atau belum menerima, tiba-tiba dia pergi aja udah, langsung pergi. Walau tafarraqa qabla al-qabdi, qabla qabdi. Maka apabila dia ternyata bubar, ya, pergi, ya, berpisah, tafarraqa itu qabla qabdin, ya, sebelum adanya penerimaan atau sebelum adanya penyerahan. Dalam bentuk apa? Ra'sul mal, katanya. Dari mulai pertama, Ra'sul mal ya. Ra'sul mal itu adalah apa namanya? DP-nya lah kalau dibilang. Ra'sul mal kan kalau diartikan modal, tapi konteksnya ini DP-nya. Kalau yang kita kenal kan DP itu kan down payment. Down payment. Uang muka. Nah, uang mukanya. Dari mulai uang muka itu perlu dilaksanakan yang namanya penerimaan dan penyerahan. Jadi kalau seumpama ternyata dari mulai uang muka tidak ada serah terima, batalan akad. Maka akad tersebut dinyatakan batal secara syariat. Jadi uang mukanya bagaimana? Uang mukanya misalnya datang, anak pesan ini ya, pergi, belum diterima, baru disimpan di meja, biasanya baru disimpan meja, udah anak pesan itu ya, tuh uangnya, pergi,
Dia belum terima, pergi, batal akad. Si penerima pesanan bisa bilang, belum ngasih ente. Belum ngasih untuk pesanan apa? Lah nggak tahu. Anak lihat ada duitnya, itu duit aneh. Wah nggak tahu. Itu bisa begitu. Karena apa? Tidak ada akad. Karena dikatakan batal akad. Maka hati. Ya. Kalau semua berpisah, ya berpisah nih, sebelum adanya serah terima, maka dinyatakan akad batal. Tidak ada salah. Tidak ada pesan. Tidak ada pesan. Terus dikatakan au ba'da ghabdin au ba'da ghabdi ba'dihi katanya. Atau ternyata ada penerimaan, ya kan? Dari mulai Rasul Mal itu ada penerimaan, namun sebagian. Ya, au ba'da ghabdin atau setelah menerima ada serah terima ba'dihi katanya. Sebagiannya fa fihi khilafut tafriqus shalah. Maka di dalamnya ada khilaf, ya kan? Perbedaan antara ulama, ada perbedaan, dan salah satunya adalah tafriqus shalah. Ya kan? Di mana yang diterima yaitu barang yang dipesan, sisanya ya belum. Ya, karena sisanya nggak ada. Misalkan pesan beras satu truk, harganya 100 juta, diterima baru 50 juta. 50 jutanya, aduh, bentar dulu kurang. Ya udah, pergi dia. Pergi dulu. Nah, ketika dia pergi ini karena baru 50 juta yang masuk, maka 50 jutanya kalau ya udah ntar aja ya. Nah, maka yang datang nggak salah kalau si yang dipesan ini mendatangkan hanya setengah truk. Bisa, karena yang sahnya hanya setengah truk. Tapi yang namanya jualan ya, nanggung sekalian jalan, kali aja yang setengah dibeli. Kan itu, setengah dipesan, setengah dibeli. Karena memang pesannya satu truk. Ini kadang-kadang begitu. Tapi secara kalau semua dihitung-hitung bisa jadi itu merugikan dia. Misalkan dia bawa satu truk tuh, pergi, wah nggak jadi satu deh, ya enggak. Padahal udah dijanjiin setengahnya tuh nanti bayarnya, ya kan? Kan udah biaya dengan muatan seberat itu udah pasti perlu yang namanya bensin, ya kan? Udah gitu yang namanya bongkar muat perlu bayar, ada kerugian nanti. Makanya kalau seumpama dia pakai syariat, daripada rugi, udah yang pasti aja. Jual yang sudah dipesan, selesai, nggak ada kerugian. Tapi kan kita orang Indonesia biasa begitu tuh, sekalian jalan, kan itu. Ujung-ujungnya pas rugi, nyaho atau kalau dibawa, ujung-ujungnya begitu kan. Sering tuh main-main ke pasar, suka banyak nemuin yang kayak begitu. Di pasar suka banyak nemuin kayak begitu. Jelas ya? Walau ahalal muslim katanya. Walau ahalal muslim bi ra'si malis salam. Wa qabidahu al muhtal wa wal muslim ilaihi katanya. Minal muhal ila ilaihi katanya fil majlis lam yakfi. Nah, sekarang kasusnya begini, walau ahalal muslim. Apabila si muslim ini menghawalahkan, ya. Orang yang memesan ini menghawalahkan bi ra'si malis salam. Dengan uang mukanya salam tadi, dia memesan sesuatu, ya, lalu dia memberikan uang muka itu dengan hawalah. Hawalah ini kalau kita ilustrasikan di sekarang ini transfer, paham? Transfer, nah, kalau uang muka di TF, ya kan? Uang mukanya di TF. Nah ini dengar baik-baik. Kalau ahalal muslim, apabila si pemesan itu, ya kan, menghawalahkan, ya kan, mentransferkan lah bahasa kami sekarang, men-TF, ya kan, birok silmal dengan DP-nya dia, ada. Wa qabidahul muhtal katanya. Dan juga terus diterima oleh si muhtal. Siapa muhtal? Yang dihawalahkan. Siapa sih yang dihawalahkan? Muslim ilaihi, si penerima pesanan. Jadi si pemesan ini hanya mentransferkan uang mukanya tadi, ya kan? Lalu diterima, memang diterima. Sama siapa? Sama si penerima pesanan. Minnal muhal alaihi katanya fil majlis katanya. Lam yakfi. Diterimanya memang kepada orang yang menjadi si penghawalah yang men-TF tadi. Habis di TF
dicairin di bank, ya kan? Bukan di ATM, ya kan? Di bank. Ketemu yang memang menghawalahkan, apa namanya, tellernya ya, diterima dari si penerima hawalah tadi, diambillah uang yang transfer, yang memesan, dikatakan lam yakfi, tidak cukup, dikatakan tidak dibenarkan, masih ya kan terkategorikan tidak ada akad. Jadi perlu dalam jelasnya. Jadi kalau namanya uang DP kudu ketemu. Ada repot, taruh dulu, makanya Anda tunggu pertanyaannya. Ya, Anda tunggu pertanyaannya. Yang penting secara kitabnya di dalam Ibn Qasim menyatakan demikian. Jelas? Anda nggak bahas ke baju ini seperti biasa, biar nggak terlalu lama. Ini masih banyak nih. Bab muamalah ini panjang, ya. Bab jilid 1 aja udah keambil sedikit, ya. Belum ada jilid 2. Panjang ya. Luar biasa. Makanya ini biar baik ya. Aneh bukan ngebut sih. Anak cukupi matannya, karena yang namanya belajar itu fokus di matan dulu. Sisa pertanyaan jangan disimpan dalam hati, karena nggak bakal ngerti. Tanyain, ya enggak? Kalau pertanyaan yang namanya mau nanya, diem. Mudah-mudahan Ustaznya tahu apa yang. Mudah-mudahan kasapnya keluar. Jadi jangan piling-pilingan. Kalau pengen nanya, ya. Karena anak kasih pemahaman secara matannya aja. Wasamin yang terakhir. An yakuna Abdus Salam najizan, katanya lam yadkhilhu khiyar syarat. Akad pesan memesan itu, ya, akad pesan memesan itu harus ya jelas najis itu. Harus tepat, harus langsung jadi. Yang namanya mesen nggak ada embel-embel. Kalau nanti ya kan itu barang datang, anak pengen apa namanya garansi ya 3 hari, nggak boleh ya. Kalau yang akad pesanan itu harus najis ya, nggak ada syarat. Najizan lam yudkhilu khiyar syarat, tidak termasuk atau tidak disisipi, tidak diucapkan, tidak diakadkan khiyar syarat, kecuali ada khiyar majlis nanti. Jadi hanya ada khiyar majlis ya ketika salam. Jadi khiyar syarat nggak boleh, karena khiyar syarat itu biasanya adanya di akad. Khiyar syarat biasanya ada di akad. Oh udah pokoknya garansiin aneh ya, nggak bisa. Ana mesen tapi ana garansi, minta garansi ya, nggak bisa. Ya, pemesanan itu harus yang ente pesan apa, karena harus dijelaskan tanpa ada minta garansi. Ketika saya berikan barang yang sesuai, ya kan, tidak ada ente minta garansi kepada, ya kan, karena ana berikan yang sesuai. Ngerti ya? Bikhilafi khiyarul majlis. Ya. Tidak seperti itu juga bikhilafi, ya kan, tidak dengan yang namanya khiyar majlis. Meminta sesuatu pembatalan apabila masih sedang ada di majlis. Ya. Itu pun ketika barang ada kekurangan atau tidak sesuai yang dipesan. Ya. Fa innahu yudkhiluhu, maka sesungguhnya yang namanya khiyar majlis itu, ya kan? Itu tetap ada. Jadi kalau khiyar majlis mah boleh, tapi khiyar syarat enggak boleh. Jelas di sini? Wa ma ba'da fi kalimatan wa bahwa alam. Jadi jelas ya. Jadi keseluruhan 8 syarat yang terakhir itu khusus untuk apa? Untuk barang, ya kan, yang sedang dipesan. Yang terakhir masuk ke dalam akad sih sebenarnya. Yang terakhir yang ke-8 ini syaratnya itu untuk barang yang memang dipesan namun masuk kepada syarat akad. Jangan sampai akadnya itu ada syarat garansi. Rugi dong kalau semua nggak ada syarat garansi. Yang itu. Karena nanti kalau semua memang nggak sesuai bagaimana? Ya udah datengin barangnya, lihat sampai puas. Ketika ada kekurangan, ada cacat, ada kesalahan, tidak sesuai barang yang dipesan, kembalikan. Selesai. Tapi nunggu sampai 3 hari itu nggak ada. Ya, karena kasihan orang yang memang dipesan, ya kan, penjualnya udah bikin beres 3 hari komplain, benerin lagi, ya kan, atau bikin baru 3 hari lagi, ya kan, minta khiyar syarat lagi 3 hari, beres komplain lagi,
padahal udah dipakai. Ada lagi aja yang kayak gitu. Entah nggak ada. Kasihan. Ini untuk menjaga si penjual agar tidak rugi. Ya. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan malam hari ini berkah manfaat dunia akhirat. Mudah-mudahan juga duduk di majelis taklim seperti ini Allah berikan pahalanya untuk orang tua kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya Allah. Biar lebih berkah, yuk kita sama-sama baca khatmah majelis. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqihna wa qurratin lana fi dinina wa al-qudri Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima alladhi qawlan wa fi'lan karama wa la tuzki kulla halalan daima wa akhilla asya ulama ahla bil khairi wa nuqa kulla syar Rabbana wasjah lana kulla syun wa akirna bil ridha minkal uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul munun واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من لا حق دعانا والوفاء لكتاب فيه ناس الشفاء وعلى الآل كراما شرفاء وعلى الصحب مصابي الغراب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن سارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك نجت ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. Alhamdulillah. Paham tuh? Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Tapi sedikit di akhir ini karena kita